Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anidia Nurfadila, mahasiswi Universitas Trilogi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Manajemen Kelas dengan dosen pengampunya, yaitu Ibu Dr. Robiatul Munajah SPD MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan kelas inklusi dengan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Nah, anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus atau yang biasa kita kenal dengan ABK, yaitu adalah anak yang memerlukan pendampingan dan pendidikan khusus agar dapat mencapai potensi maksimalnya. Nah, ABK sendiri juga mengalami kekurangan pada dimensi-dimensi utama. Nah, bagaimana sih kita dapat mengatakan anak tersebut sebagai anak ABK? Anak ABK ini dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tunanetra. Tunanetra di sini berarti gangguan penglihatan. Terus ada tunarungu yang berarti dia gangguan dalam pendengaran. Kemudian ada tunagrahita. Nah, tunagrahita di sini itu memiliki IQ yang rendah. Terus ada tunadaksa. Nah, tunadaksa di sini artinya dia itu mengalami kelumpuhan. Kemudian ada tunalaras. Nah, tunalaras di sini artinya dia mengalami kesulitan dalam mengontrol emosinya. Setelah itu, jenis ABK yang berikutnya ada anak yang berbakat. Anak adalah anak yang mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi di atas rata-rata karena kemampuan mereka. Kemudian ada yang ketiga, lamban dalam belajar. Yang keempat itu ada kesulitan dalam belajarnya. Yang kelima ada gangguan komunikasi. Misalnya gangguan komunikasinya itu pada artikulasinya yang kurang jelas. Kemudian ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder atau aktivitas motorik yang berlebihan. Dan terakhir ada autisme, di mana autisme ini adalah pemahaman yang mementingkan di mana anak tersebut itu paham akan dunianya sendiri saja. Nah, dalam pembelajaran di sekolah itu perlu yang namanya kecakapan hidup. Apa sih kecakapan hidup itu? Kecakapan hidup ini dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajarnya, menyadari dan mensyukuri potensi yang dimiliki dirinya, dan juga potensi tersebut untuk dikembangkan dan diamalkan, kemudian juga berani menghadapi problema kehidupan serta memecahkannya secara kreatif atau dapat menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Anak tersebut dapat memecahkan permasalahan hidupnya secara kreatif. Nah, kecakapan hidup itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kecakapan personal, yaitu kecakapan yang tumbuh dari kesadaran diri untuk berpikir secara rasional. Terus yang kedua itu adalah kecakapan sosial, di mana kecakapan sosial ini berarti kecakapan antara dibagi menjadi 2. Kecakapan sosial ini ada kecakapan sosial antar personal dan kecakapan sosial secara bekerja sama. Nah, kecakapan sosial itu ada kalau yang kecakapan sosial antar personal artinya dia dapat mengkomunikasikan secara antar personal dengan empatinya. Kemudian kecakapan bekerja sama artinya siswa ini dapat bekerja sama secara kelompok atau tim. Nah, yang ketiga itu ada kecakapan akademik, di mana kecakapan akademik ini itu siswa mampu berpikir secara ilmiah. Nah, yang keempat ada kecakapan vokasi. Nah, kecakapan vokasi ini artinya kecakapan vokasional ya, kecakapan vokasional. Vokasional ini kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu.
Nah, bagaimana sih strategi guru untuk meningkatkan kecakapan hidup bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah ya, di sekolahnya sendiri? Yang pertama itu sekolah itu harus melakukan modifikasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Terus yang kedua, mereka itu harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Karena dengan sarana dan prasarana tersebut, maka dapat menjadikan siswa menjadi karakter yang lebih percaya diri, mandiri, dan kecakapan hidup pada anak ABK di sekolah inklusi. Terus yang ketiga, strateginya yaitu melalui kegiatan pembiasaan. Ya, ini bisa dilakukan setiap pembelajaran baik oleh pihak sekolah maupun pihak guru pendamping. Nah, yang keempat itu ada kegiatan memberikan motivasi bagi peserta didik. Jadi mereka perlu diberikan motivasi supaya mereka itu semangat dalam belajarnya. Nah, jadi kesimpulan dari pengelolaan anak ABK di sekolah inklusi yaitu adalah dalam pengelolaan kelasnya, anak berkebutuhan khusus itu perlu adanya kesiapan dan peran sekolah dalam melaksanakan kecakapan pendidikan. Misalnya seperti kurikulum, sarana prasarana, serta kegiatan khusus. Selain itu, sekolah juga harus memperhatikan psikis dari anak tersebut. Perkembangan emosinya juga perlu dilakukan, kemudian perkembangan sosialnya dan lingkungan belajarnya agar siswa tersebut dapat menyesuaikan dirinya dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan kehidupan sehari-hari. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.